Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosa Dini Hari dari kelas 2024B dengan NIM digit terakhir 028. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus praktik beragama di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama sering menghadapi tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kita dapat melihat contohnya dari salah satu kasus yang mencerminkan dinamika tersebut dan menganalisisnya dari berbagai perspektif. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama maupun keyakinan. Namun dalam praktiknya ini, hubungan antar umat beragama tidak selalu berjalan harmonis maupun berjalan lurus. Beberapa kasus menunjukkan bagaimana perbedaan keyakinan dapat menimbulkan konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Dalam analisis ini kita dapat membahas kasus Ahmadiyah di Lombok sebagai contoh nyata bagaimana perbedaan dalam keyakinan keberagaman agama yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan keagamaan. Di dalam analisis kasus praktik beragama ini kita dapat memilih dari banyaknya kasus di Indonesia, salah satu contohnya yaitu kasus Ahmadiyah di Lombok. Salah satu contoh ketegangan antar umat beragama ini, Ahmadiyah merupakan sebuah aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, yang bertentangan dengan keyakinan mayoritas umat muslim yang menganggap bahwa nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Perbedaan teologis ini menyebabkan banyaknya umat muslim menganggap Ahmadiyah ini sebagai ajaran yang sesat. Di beberapa daerah di Indonesia termasuk Lombok, kelompok Ahmadiyah ini menghadapi penolakan, diskriminasi, hingga pengusiran dari komunitas muslim setempat. Pada tahun 2006 dan 2011 terjadi penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Lombok, di mana rumah-rumah mereka dibakar dan mereka dipaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Setelah kita tahu deskripsi kasus Ahmadiyah di Lombok ini, kita dapat menganalisis dari berbagai perspektif. Yang pertama yaitu perspektif Islam mayoritas. Mayoritas Muslim di Indonesia ini mengikuti ajaran Sunni yang berpegang teguh pada konsep Khatamun Nabiyyin dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Dari perspektif ini, ajaran Ahmadiyah dianggap menyalahi prinsip dasar Islam. Beberapa ulama dan organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah ini adalah kelompok di luar Islam. Selanjutnya yaitu perspektif dari Ahmadiyah. Pengikut Ahmadiyah sendiri ini meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru, tetapi sebagai Al-Masih dan Mahdi yang dijanjikan dalam Islam. Mereka tetap menganggap diri mereka sebagai Muslim dan menjalankan ajaran Islam seperti sholat, puasa, dan haji. Dan yang terakhir yaitu perspektif toleransi dalam Islam. Dalam ajaran Islam ini, ada prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, yang menunjukkan bahwa adanya kebebasan beragama. Islam juga mengajarkan ukhuwah Islamiyah dan tasamu yang semestinya mendorong umat Islam atau umat Muslim ini untuk menghormati perbedaan keyakinan. Namun dalam praktiknya, perbedaan tafsir agama seringkali menjadi penyebab ketegangan dan kesalahpahaman antar umat beragama. Dari deskripsi kasus ini dan analisisnya kita dapat menarik kesimpulan, yaitu bahwa kasus Ahmadiyah di Lombok ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam keyakinan dapat menimbulkan konflik, terutama dalam anggapan bahwa suatu kelompok menyimpang dari ajaran agama yang diyakini oleh mayoritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.